Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saatnya Rocky Gerung bersuara ya. Sekarang Rocky Gerung semprot ya Menteri Keuangan atau Menteri Minkau ini, yakni Purbaya begitu kan ya. Kok saling semprot sana sini begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa begitu kan saat kemarin Purbaya mengatakan bahwa siapa sangka begitu kan bahwa Presiden Joko Widodo kabarnya begitu ya tidak punya berjasa ya menyelamatkan ekonomi. Tapi menurut Rocky Gerung sendiri begitu mengatakan bahwa ya kita lihat saja bahwa di kepemimpinan era Jokowi begitu kan ya, ini kan bukan masalah soal intervensi dari Purbaya sehingga naik, bukan soal itu. Pak Jokowi dibilang oleh Rocky Gerung nggak berprestasi tuh, ini prestasinya tuh. Kan itu saya mau ulangi sih yang dikatakan oleh Purbaya, karena itu contoh pertama ketika seseorang dapat kedudukan yang istimewa untuk menyelenggarakan republik, dia mulai dengan membela rejim sebelumnya. Ini udah kacau nih si Purbaya nih kan. Apalagi dia katakan, ya ini buktinya grafik ini tadinya buruk, tapi setelah diintervensi oleh Pak Jokowi melalui Purbaya jadi baik itu. Iya, setelah diintervensi, bukan karena diintervensi. Logikanya udah salah itu kan? Jadi sesuatu yang disebut kesalahan post hoc ergo propter hoc. Sesuatu yang terjadi setelah ini, setelah yang sebelumnya, seolah-olah disebabkan oleh itu tuh. Banyak faktor yang menyebabkan. Jadi puji-pujian itu yang kemudian dikritik publik. Pak Purbaya nggak begitu cara berpikir logikanya tuh. Anda bilang setelah diintervensi maka membaik, tapi bukan karena diintervensi. Beda itu. Sesuatu yang terjadi secara serial berbeda dengan sesuatu yang terjadi karena sebab akibat, karena kausalitas. Jadi itu yang seringkali kita kritik. Ini darurat logika kita jangan. Darurat logika. Tadi Purbaya apa sih katanya? Perpanjangannya? Pura-pura? Ya pura-pura Banyak gaya. Pura-pura banyak gaya. Tapi soal bagaimana situasi kondisi ya 9 tahun memimpin Jokowi ini begitu kan ya, stagnan di situ. Kalau intervensinya dari Purbaya hanya menaikkan sampai rata-rata 5% begitu kan ya. Kenapa kok tidak diintervensi terus begitu? Kok menaik turun naik turun naik turun? Itulah situasi dan kondisi ekonomi kita di Indonesia saat itu begitu. Rocky Gerung saat ini ya mengkritik habis-habisan ya si Purbaya itu begitu ya, mengkritik habis-habisan. Ini Rocky Gerung sebut ya Menko Purbaya hanya berperan sebagai kasir saja. Jadi pengamat politik Rocky Gerung ini ya kembali melontarkan kritikan-kritikan tajam setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudi Sadewa ini sebagai Menteri Keuangan ya menggantikan Sri Mulyani. Nah, saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia sekarang ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Tahun 2020, saya dipanggil ke sana suruh bantu ke istana ya. Di sini posisi uang waktu itu, di bulan Februari Maret ya. Ini minus 15%. Hampir kita hancur. Betul-betul dikeringkan uang. Kita paksa naikin. Kita di maritim mana bisa maksa. Ini nggak ada BI kan ya? Nggak ada ya? Maaf kalau ini. Kita paksa dari istana supaya uang masuk ke sana. Ini masih nggak cukup. Di sini kita paksa fiskal, gelontorin uang seperti yang saya lakukan kemarin. Hari ini efektif. Gelontorkan uang kamu jangan taruh di bank sentral, taruh di sistem ekonomi. Akibatnya ekonomi pertumbuhannya seperti ini, kali ditumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia sekarang ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, gak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret.
Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir itu ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Dalam pandangannya begitu kan, posisi Menteri Keuangan kerap ya disalahartikan sebagai motor utama ekonomi. Padahal menurut Rocky Gerung ya, peran Menko itu lebih mirip sama dengan kasir ya, yang hanya mengelola hasil pertumbuhan dari sektor teknis. Coba bayangkan. Kita melihat dengan teori-teori ekonomi misalnya begitu, karena yang dipakai Purbaya ini adalah teorinya begitu kan ya. Bisa saja menggunakan teori Hayek atau teori Keynes dan sebagainya begitu kan. Tapi melihat dengan situasi dan kondisi saat ini, ketika masyarakat begitu kan ya membelanjakan uangnya, bahkan ketika perbankan memberikan kreditur begitu kepada nasabahnya atau siapapun begitu. Pertanyaannya sekarang adalah kalau ya masyarakat ya banyak yang kemudian PHK, banyak lapangan pekerjaan tidak ada, apa yang mau bisa ambil uang itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya kredit itu masyarakat hari ini kalau bisa meminjam kur ke bank ya, karena memang ada jaminan bahwa dirinya punya gaji. Tapi kalau tidak punya gaji ini gimana begitu kan? Nah, atas dasar inilah yang kemudian ya, atas dasar inilah yang kemudian ini ditentang begitu kan? Ya, dari masyarakat. Makanya peran kebijakan fiskal ini begitu saat mengalami resesi ya, pemerintah disarankan untuk meningkatkan pengeluaran. Nah, bagaimana caranya begitu? Ya, kalau sudah mengalami resesi ya, setidaknya kan pajak ya diturunkan ya, melihat situasi dan masyarakat harus diturunkan begitu kan, apa-apa harus diturunkan begitu. Ini kan kalau kita melihat teori-teori yang kemudian dipakai oleh kalangan ekonom begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa kalau naiknya hanya 1 bulan 2 bulan, ini kan masih ada sisa ya sampai 0% begitu kan ya, dari kepemimpinan dari seorang Jokowi itu sendiri begitu kan. Artinya secara tidak langsung ekonomi kita kan naik turun begitu. Kalau naiknya hanya 2 bulan, ini bukan sebuah prestasi. Naiknya ya mungkin begitu kan. Mungkin ya 5 tahun lah begitu. Nah, inilah yang kemudian dikritik habis-habisan oleh Rocky Gerung ya. Bahkan Rocky Gerung menyebutkan Pak Purbaya ini dianggap sebagai kasir ya, dia mau mendorong mesin pertumbuhan ekonominya, tapi motor utamanya ya tetap di Kementerian Teknis ya, seperti perindustrian, seperti perdagangan, seperti pertanian dan sebagainya begitu kan. Nah, Rocky Gerung ini menilai bahwa ya Kementerian Teknis yang seharusnya menjadi penggerak utama pertumbuhan ya, namun ironisnya banyak diisi oleh kalangan politisi ya yang justru dipersepsikan publik sebagai tukang copet. Banyak yang dikorupsi. Coba kita tanyakan kepada masyarakat Indonesia, yang dapat kredit paling banyak miliaran di situ siapa? Ya, nasabah orang yang punya misalnya punya usaha. Ya, berapa miliar di situ begitu kan. Kalau KUR kan hanya masyarakat paling batasnya 250 juta begitu ya, untuk UMKM lah begitu kan. Saya kira ini apa yang kemudian dicoba oleh Purbaya ini nampaknya juga bagus ya untuk dilakukan, untuk membelanjakan uangnya ya untuk masyarakat, peduli terhadap masyarakat. Tapi apakah ini stagnan seperti itu begitu? Bagaimana kalau kreditnya macet? Kan justru yang dipertimbangkan antara teori Hayek dan teori Keynes ini begitu, kalau disatukan, ini saya kira ini sangat bagus. Artinya secara tidak langsung lapangan pekerjaannya juga diberesin ya. Terus kemudian UMKM masyarakatnya begitu kan. Yang ada di masyarakat hari ini ngeluh masalah soal harga-harga pokok naik. Terus kemudian bahan-bahan apapun naik begitu kan. Lapangan pekerjaan sekarang semakin sulit, PHK semakin banyak. Bagaimana mungkin masyarakat kecil mau mengambil uang di bank kalau tidak punya jaminan ya cicilan setiap bulannya untuk membayar bank itu begitu kan. Jadi saya kira ini menurut saya pribadi saya pribadi begitu kan. Dalam konteks sekarang oke lah, nggak apa-apa ya.
Ya, si Purbaya ini memberikan uang begitu kan ya, 200 triliun itu kepada bank-bank di situ begitu sebagai bentuk penyegaran ekonomi. Oke lah, nggak ada masalah begitu kan. Apakah masyarakat harus tergantung pada kredit yang ada di bank begitu kan? Apakah masyarakat harus ketergantungan di situ begitu? Nah, maka menurut saya pribadi begitu kan ya, melihat di tatanan sosial kita, kalau masyarakatnya punya pekerjaan semua, saya yakin dan saya yakinnya masyarakat Indonesia bisa saja membelanjakan uangnya sebanyak mungkin ya. Terus kemudian untuk mengambil kur mungkin tidak lagi berpikir mau buat cicilan apa dan sebagainya karena ada gaji di situ begitu. Saya setuju sekali dengan pendapat Rocky Gerung yang menilai bahwa tantangan terbesar Purbaya bukan sekedar soal fiskal ya, melainkan bagaimana ia mampu menghadapi kepentingan-kepentingan politik di Kementerian Teknis itu. Nah, saya kira di Menkau hanya bisa berhasil jika ya mampu mempengaruhi arah kebijakan para menteri yang sebagian besar berasal dari kalangan partai. Coba kita lihat saja apa yang tidak bisa di situ begitu. Dan sebelumnya Menko Purbaya ini kan mengkritik Rocky Gerung habis-habisan begitu kan. Jokowi berjasa selamatkan ekonomi saat pandemi, kabarnya begitu. Ya hanya berapa di situ begitu kan. Jadi kita lihat saja bahwa perbandingan di era SBY itu jauh banget begitu. Jauh banget, Bro. Jadi pada akhirnya Rocky Gerung ini kritik habis-habisan begitu kan. Kritik habis-habisan pada akhirnya begitu. Ini Rocky Gerung mengatakan Purbaya itu singkatan pura-pura banyak gaya. Ketika dikritik dibalas begitu oleh Purbaya ini. Kan ngeri sedap ini. Ini Purbaya puja-puji Mulyono si finalis terkorup dunia setelah diangkat jadi Menkau oleh Pak Prabowo. Jika benar patut diduga itu orang-orang punya rekam apa ini? Ada yang mengatakan orang-orang sok pinter ya, kenapa nggak ngelamar jadi presiden saja? Jadi saya rasa sampai hari ini begitu kan. Mulai dari Pak SBY ya, menteri-menterinya ya kan Sri Mulyani pasti tahu dan pengalaman lah begitu kan. Nggak tahu lagi kalau ingin ya mempreteli Prabowo itu sendiri. Coba kita lihat saja. Apakah nanti Purbaya ini ya sebagai ekonomi begitu kan, sebagai menteri ekonomi begitu kan ya, menteri keuangan begitu kan ya, apakah bisa menaikkan sampai 8%? Ya kita tunggu saja begitu. Karena kita lihat saja di zaman Pak SBY saja, walaupun mereka mengatakan pernah memberikan masukan, Dewan Jokowi memberikan masukan dan sebagainya, tapi kita lihat saja ekonomi kita itu aja mereka begitu kan. Nah, di era Prabowo ini ada gebrakan baru dari Purbaya ini. Bagaimana para orang-orang begitu kan, terutama di perbankan ya, dengan modal 200 triliun di situ begitu yang diletakkan di bank-bank itu akan semakin dibelanjakan ya kepada rakyat kecil di situ. Apakah nanti bagaimana situasi dan kondisi saat masyarakat hari ini lagi dicekik begitu kan? Soal pajak, soal berbagai apapun begitu kan? Apa-apa mahal. Coba kita bayangkan itu. Seharusnya menurut saya pribadi, kalau kembali kepada teori Keynes tadi begitu, bahwa kita melihat situasi dan kondisi masyarakatnya ketika sudah mengalami resesi besar, maka pajak seharusnya diturunkan, bukan dinaikkan. Daerah sekarang kan banyak kepala-kepala daerah yang sudah banyak yang berdemo begitu kan ya, bahwa pajak itu semakin naik. Nah, inilah yang kemudian bertentangan dengan rakyat yang di bawah. Bagaimana mungkin rakyat di bawah itu mengambil uang atau kur atau kredit apapun ke bank kalau tidak punya pekerjaan? Justru ini akan semakin macet. Saya misalnya begitu kan, siapapun begitu mengambil uang, tidak punya pekerjaan sebagai bentuk cicilan nanti begitu. Ya sia-sia, mereka akan tidak membayar uang, tidak membayar ke bank begitu kan. Bisa saja lambat 3 bulan, 5 bulan. Kalau tidak punya pekerjaan bagaimana lagi begitu yang kemudian harus membayar itu. Memang ini bagus, tapi situasi dan kondisinya saya sependapat dengan teori Keynes tadi begitu kan ya. Walaupun masyarakat membelanjakan uangnya kepada siapapun, bank memberikan jaminan, memberikan kreditur dan sebagainya, tapi melihat fakta dan realita bahwa masyarakat banyak di PHK hari ini. Apalagi pernyataan-pernyataan Bahlil yang muncul sehari ini begitu kan. Nah, ini justru ini menghambat juga begitu kan. Ya nggak tahu lagi, nanti kita tunggu saja begitu kan ya, apa yang dilakukan oleh Purbaya ini.
apakah ini bisa mengatasi ekonomi kita begitu kan ya? Ya kasih waktulah 1 tahun begitu. Kasih waktu 1 tahun. Kalau hanya ingin uangnya banyak, oke, nggak ada masalah begitu kan ya. Kalau ada kerugian besar misalnya, apalagi soal korupsi, apalagi soal copet-copet sana sini begitu kan? Ya kita lihat saja apakah nanti cukup efektif dengan adanya seperti itu begitu. Nah, ini masyarakat yang dialami hari ini kadang tidak sesuai dengan fakta realita begitu. Coba bayangkan, angka PHK sekarang banyak. Apalagi trending soal pernyataan Bahlil. Ini akan ada pasti ada penghambat begitu kan ya kepada ekonomi kita. Tapi kita tunggu saja. Apakah ini benar? Siapa yang benar? Apakah saya yang salah? Apakah Purbaya yang benar? Apakah Purbaya yang salah? Apakah saya yang benar? Kita lihat saja. Saya melihat situasi real di masyarakat hari ini bahwa lapangan pekerjaan, PHK besar-besaran, apa-apa mahal, dan kebijakan-kebijakan kemudian seperti pajak itu semakin naik begitu kan. Dan ini yang sebenarnya yang seharusnya kita evaluasi begitu kan ya. Bagaimana kalau kalau posisi negara kita begitu ekonominya lagi lesu, bagaimana pajak ini diturunkan seharusnya kan begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.